wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Beril Miti Surya Barat. Saya berasal dari kelas 10 TPM 1. Saya dari kelompok 6. Izin ingin mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 1. Izin bertanya, Kak. Siapa nama dan kelas Kakak, alamat dan tempat tanggal lahir Kakak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arkan. Saya dari kelas 11 TPM 3. Tempat tanggal lahir saya itu di Serang 6 November 2008. Perkenalkan, nama saya Aulia Kairani Azahra dari kelas 11 MP3. Alamat saya di perumahan Grand Village Sepatan. Organisasi apa organisasi yang pernah Kakak ikuti? Kalau saya itu pernah mengikuti organisasi OSIS, serta kalau untuk eskul tuh saya pernah di PMR Karate. Untuk saya itu organisasi yang diikuti hanya OSIS, tapi untuk ekstrakurikuler saya pernah mengikuti Paskibra. Apa alasan Kakak ingin menjadi ketua OSIS? Kalau alasan saya ingin menjadi ketua OSIS itu untuk mengembangkan sikap kepemimpinan saya serta soft skill yang saya miliki agar bisa berguna di dunia kerja dan di masa yang akan mendatang. Untuk saya itu agar siswa-siswi itu seperti menyampaikan ide dari siswa-siswi, terus belajar untuk memimpin. Udah situ aja. Apa visi misi Kakak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kalau untuk visi itu saya ada satu, menjadikan OSIS SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang sebagai wadah organisasi siswa yang kreatif dalam mengembangkan potensi siswa-siswi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Dan yang kedua itu menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang ceria, aktif, dan inspiratif. Untuk misi yang pertama itu menciptakan kegiatan yang mendukung bakat, minat, serta kreativitas siswa. Yang kedua itu membuat program yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan generasi sekarang. Yang ketiga mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat menjadikan organisasi bukan hanya formalitas tetapi juga sebagai wadah untuk belajar siswa. Bagaimana cara Kakak meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa? Kalau untuk itu kami memiliki program kerja yang kami buat seperti mengadakan donasi ke panti itu untuk mengembangkan sikap saling tolong menolong para siswa dan kepeduliannya juga. Dan juga kami akan membuat proker-proker yang bisa meningkatkan potensi para siswa seperti lomba di 17 Agustus ataupun saat class meet. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa kelebihan dan kekurangan Kakak sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Untuk kelebihan kami adalah memiliki sikap kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, serta tepat waktu. Untuk kekurangan, kalau dari saya sendiri, kekurangan saya itu sering kurang lebih susah berpublic speaking, tapi saya memiliki cara tersendiri seperti menulis materi yang akan saya bicarakan di depan umum agar tidak lupa. Itu merupakan cara saya meminimalisir saat berpublic speaking di depan orang lain. Oke, terima kasih Kak atas wawancaranya dan telah menempatkan waktu untuk kami wawancarai. Semoga apa yang menjadi impian Kakak semoga tercapai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beril Miti Surya Barat. Saya dari kelas 10 TPM 1. Saya dari kelompok 6. Kami ingin mewawancarai paslon 02. Izin Kak bertanya, siapa nama Kakak dan dari mana kelas Kakak, alamat dan tempat tanggal lahir Kakak? Oke,
Perkenalkan, nama saya Fikri Andika dari kelas 11 TKR 1. Alamat saya Kampung Kaneko, RT RW 0302. Untuk hobi saya yakni futsal dan juga bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Rachel Putri Sastrawandi dari kelas 11 Akad 3. Alamat saya yaitu di Perum Bermis, Gelam Jaya di Pasar Kemis. Saya lahir tahun 2008, 16 Desember di Tangerang. Hobi saya yaitu menggambar dan juga mencari pengalaman baru. Oke. Organisasi apa saja yang pernah kakak ikuti selama sekolah? Selama sekolah ini saya yang pertama dari Pramuka yaitu FASUS dan juga OSIS. Kalau organisasi yang pernah saya ikuti di SMKN 2 yaitu OSIS dan juga IT Club. Oke. Apa alasan kakak ingin menjadi ketua OSIS? Alasan saya yakni untuk bisa memimpin dari anggota OSIS dan juga para siswa dan juga terinspirasi dari Kakak Faujan yakni ketua MPK. Oke. Dan apa visi misi kakak menjadi calon ketua OSIS? Untuk visi kami yakni menjadikan OSIS yang aktif, kreatif, dan inovatif sebagai wadah pengembangan diri siswa untuk menciptakan sekolah yang berprestasi, peduli, dan inspiratif. Kami juga memiliki misi yaitu yang pertama menyediakan wadah untuk potensi siswa, yang kedua mendengarkan aspirasi siswa, dan yang ketiga mengadakan program penghijauan agar sekolah lebih bersih dan nyaman. Oke. Bagaimana cara kakak akan meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa? Untuk meningkatkan kualitas sekolah yakni kita akan mengadakan program kerja kita secara bertanggung jawab dan amanah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa kelebihan dan kekurangan kakak sebagai calon ketua OSIS? Oke, kekurangan dan kelebihan saya, kekurangan saya itu ialah miskom, itu minus dari komunikasi, dan juga kelebihan saya yakni mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau kekurangan saya sih kadang saya suka lupa, jadi saya kadang bawa buku catatan kecil gitu. Kalau kelebihan saya sih nggak ada. Oke, itulah wawancara kami dengan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Paslon 02. Sekian dari saya, Birum Surya Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Birum Surya Barat. Saya berasal dari kelompok 6 dengan paslon 03. Izin kak, ingin wawancara. Siapakah nama kakak dan dari mana kelas kakak, alamat dan tempat tanggal lahir kakak? Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Casya Putri Zankira. Saya biasa dipanggil Cai. Saya dari kelas 11 MP4. Nama saya Lauda Sasabila, biasa dipanggil Lauda. Saya dari kelas 11 Akad 2. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Jakarta tanggal 7 Oktober 2008. Saya lahir di Wonogiri tanggal 16 Juni 2009. Rumah saya di perumahan Grand Sutra Mekarsari di daerah Rajak. Rumah saya di Perum Duta Asri Cadas. Organisasi apa yang pernah kakak ikuti selama sekolah? Oke, kalau bicara tentang organisasi, kamu bicara dari SMP atau di SMA aja? Udah boleh. Kalau misalkan di SMP, saya juga OSIS juga. Di SMP saya menjabat sebagai bendahara 1 OSIS, masa jabatan 2021-2022. Kalau misalkan di SMK ini, saya menjabat sebagai anggota OSIS dan sekarang menjadi calon ketua OSIS. Untuk organisasi di luar, saya menjabat sebagai Ketua Kewilayahan Formosis Banten dan juga sebagai Koordinator Kewilayahan 3 khusus Tangerang dalam Formosis Banten. Saya juga sebagai Duta Pemimpin Muda Indonesia dan juga Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025. Kalau saya, pengalaman organisasi saya baru join OSIS di jenjang SMK ini. Nah, apa alasan kakak ingin menjadi calon ketua OSIS?
Untuk saya sendiri, alasan saya untuk menjadi ketua OSIS tuh karena saya tertarik atas kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang ketua OSIS ini. Dan saya juga mengincar beasiswa untuk ketua OSIS nanti gitu. Apa visi misi kakak menjadi calon ketua OSIS? Misinya yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang sebagai wadah pembentukan karakter siswa-siswi yang disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta berprestasi sehingga dapat menginspirasi dan menjadi teladan bagi warga sekolah maupun untuk sekolah lain. Untuk misinya yaitu Misi kami yang pertama, membentuk karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam setiap kegiatan OSIS. Yang kedua, mendorong seluruh siswa untuk aktif berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, membiasakan siswa tampil percaya diri melalui kegiatan presentasi, diskusi, dan karya nyata. Dan yang keempat, menyelenggarakan program peduli lingkungan serta menjadi contoh positif dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bagaimana cara kakak akan meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa? untuk cara saya sendiri yaitu dalam mengadakan event ya terutama. Kalau untuk mengadakan event, saya akan membuat event tersebut itu semenarik mungkin dan seseru mungkin karena saya belajar dari pengalaman saya banyak event-event yang menurut saya itu tidak menarik gitu. Menarik untuk perhatian siswa karena banyak siswa yang merasa bosan, terus merasa kayak ini ngapain sih cuma begini-gini doang gitu. Terus banyak siswa juga yang merasa mereka itu kurang dilibatkan dalam event tersebut begitu. Ada tambahan? Apa kelebihan dan kekurangan kakak sehingga sebagai calon pemimpin OSIS? Kelebihan dari kami mampu dapat bekerja sama dengan baik dan juga kami memiliki program kerja yang inovatif dan kreatif. Untuk kekurangannya kami berusaha semaksimal mungkin agar program kerja kami dalam masa jabatan kami itu tidak ada kekurangannya. Oke, terima kasih Kak atas wawancaranya. Semoga untuk hari esok kakak bisa terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terbaik bagi sekolah SMK 2 Negeri Kabupaten Tangerang. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Beril Suryata Barat. Saya dari kelas 10 TPM 1. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai kandidat ketua MPK 03. Sebelumnya Bang, perkenalkan nama kakak, alamat dan tempat tanggal lahir kakak. Baik, perkenalkan nama saya Ryan Rizkiansyah. Saya beralamatkan di Perumahan Grand Village Selatan. Saya lahir di Jakarta 16 Desember 2008. Apa organisasi kakak yang pernah diikuti? Kebetulan organisasi banyak ya. Cuman saya bisa menyebutkan hanya MPK dan OSIS saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa alasan kakak ingin menjadi ketua MPK? Alasan saya menjadi ketua MPK ya karena saya ingin membawa perubahan besar kepada MPK yang di sekolah. Karena saya lihat di sini MPK di sekolah masih kurang maju. Jadi saya ingin memajukannya lagi dan mengembangkannya untuk lebih giat lagi ke depannya nantinya. Dan apa visi misi kakak menjadi ketua MPK? Visi misi saya ya, nyebutin visi misinya nih. Ya, visi saya itu menjadikan MPK SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang sebagai MPK yang mengumpulkan wadah aspirasi siswa yang aktif, transparan, dan berintegritas tinggi, serta inovatif dan profesional dalam melakukan pengawasan dan penyaluran aspirasi siswa menuju sekolah maupun sebaliknya dan menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis. Selanjutnya misi saya ada 3. Yang pertama yaitu ada menjalankan fungsi MPK sesuai aturan sekolah yang berlandaskan pedoman ADART. Yang kedua yaitu mengumpulkan aspirasi siswa menuju sekolah, guru maupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan penyaluran aspirasi siswa ke OSIS dengan aktif dan transparan. Mungkin itu saja. Dan bagaimana cara kakak akan meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa? Mungkin kita akan melakukan rutinitas sharing to sharing ya dan melakukan diskusi bersama PK maupun siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang.
Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Apa kelebihan dan kekurangan kakak sebagai calon pemimpin MPK? Untuk kekurangan saya masih banyak dan kelebihan saya juga sedikit yang tidak bisa saya sebutkan. Oke. Oke, begitulah sekian dari wawancara kami dengan calon kandidat 03 Ketua MPK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beril Meti Suryata Barat. Saya dari kelas 10 TPM 1. Saya dari kelompok 6. Izin mewawancarai calon ketua MPK kandidat nomor 04. Kak, izin bertanya, siapa nama kakak dan dari mana kelas kakak, alamat dan tempat tanggal lahir kakak? Perkenalkan, nama saya Mas Agus Seto, saya dari kelas 11 3J 4. Saya lahir di Tangerang tanggal 10 Maret 2009. Saya alamat saya di Perum Permata Selatan. Oke. Organisasi apa yang pernah kakak ikuti selama sekolah? Sekolah SMP. SMP saya pernah ikut OSIS. Dan di SMK saya ikut MPK ini. Oke. Apa alasan kakak ingin menjadi ketua MPK? Ini untuk mentantang diri saya sendiri. Jadi jika saya bisa jadi ketua, saya bisa jadi yang lain. Oke. Dan apa visi misi kakak menjadi calon ketua MPK? Visi misi ya. Visi saya itu untuk membuat lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam maupun di luar organisasi, serta menjadikan MPK sebagai jembatan aspirasi antara siswa dan pihak sekolah. Untuk misi saya ada 3. Yang pertama, untuk mendukung dan memfasilitasikan program-program yang diusulkan anggota MPK OSIS yang bertujuan membangun Kaltara yang lebih baik. Yang kedua, itu untuk berkolaborasi bersama pihak sekolah seperti guru maupun pihak ekstrakurikuler untuk melakukan kegiatan rutinitas yang lebih baik. Dan yang ketiga, itu untuk mengawasi dan membimbing anggota MPK OSIS saat mengerjakan tugasnya agar tugasnya dapat dikerjakan secara efektif dan optimal. Dan bagaimana cara kakak akan meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa? Meningkatkan kualitas sekolah dan kegiatan siswa. Saya ini pengen saya punya salah satu program kerja yang situ tuh namanya kotak aspirasi siswa. Jadi nanti aspirasi siswa atau pendapat siswa yang siswa mau bakal dikumpulin ke satu kotak, nanti kotaknya bakal disalurkan ke sekolah dan OSIS agar bisa dikerjakan. Jadi nanti sekolahnya ini bakal menjadi apa yang siswanya mau. Oke, pertanyaan terakhir. Apa kelebihan dan kekurangan kakak sebagai calon ketua MPK? Untuk kelebihan mungkin ini percayaan diri saya sama intuisi saya, dan kekurangan saya tuh saya gampang lupa, sama saya tuh takut lah gitu. Oke, itulah wawancara kami dengan calon ketua MPK kandidat 04. Sekian dari kami dari kelompok 6, saya Beril Suryata Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.